Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunitri Purnamasari, mahasiswa STP Trisakti, program lanjut jenjang S1 Pariwisata. Di video kali ini, saya akan membagikan informasi seputar manfaat yang diperoleh kita saat ini akibat inovasi yang dilakukan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja ke halaman yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Nah, menurut Puskurdinas Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. TIK merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Nah, untuk pengertian secara spesifik, teknologi komunikasi ini merupakan suatu teknologi yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Contohnya ini ada telepon, telegraf, email, dan lain-lain. Sedangkan untuk teknologi informasi ini merupakan teknologi yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Contohnya ini adalah komputer, laptop, kalkulator, dan lain-lain. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai peran TIK dalam industri pariwisata dan hospitality. Sebenarnya, untuk dampak positif yang dirasakan tentu sangat banyak. Namun, di sini saya telah mengambil 3 poin penting yang diantaranya adalah dengan adanya kemajuan TIK, pariwisata kini dapat menerapkan konsep e-tourism, di mana sistem e-tourism ini menekankan pada konsep online booking sebagai landasan dan langkah maju dalam pengembangan pariwisata. Cukup menggunakan smartphone, semua bisa Anda lakukan tanpa harus membuang waktu, tenaga, serta kos untuk booking langsung di tempat. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh aplikasi online booking seperti Traveloka dan Tiket.com. Di dalam aplikasi tersebut tersedia pemesanan kereta, pesawat, kemudian juga hotel, restoran, dan objek-objek wisata. Selain itu, e-tourism juga mengacu kepada portal-portal resmi dalam situs website, di mana di dalam portal tersebut Anda dapat melihat gambaran mengenai objek wisata serta keunggulan-keunggulan lainnya dari wilayah tersebut. Di dalam gambar ini merupakan suatu objek wisata yang terdapat di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian keuntungan lainnya adalah dapat menjadikan media promosi yang lebih efektif dan efisien. Nah, tujuan utama bisnis ini adalah menjual produk dan layanan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dengan melakukan iklan di media sosial, pemilik usaha akan mendapatkan keuntungan dengan membuat lebih banyak orang tahu tentang produk yang mereka jual, sehingga dapat meningkatkan profit bisnis mereka. Nah, beberapa media yang mempunyai pengguna aktif terbanyak diantaranya adalah Twitter, Facebook, dan Instagram. Nah, selain itu, keuntungan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terakhir adalah dapat memudahkan kita dalam mencari informasi mengenai tujuan wisata dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama internet, kita dapat dengan mudah mengakses situs-situs yang menyediakan berita tentang objek-objek wisata. Situs-situs tersebut dapat Anda kunjungi ketika Anda ingin mengetahui informasi akan suatu tempat atau lainnya. Nah, Anda ini cukup membuka YouTube, Google, dan media sosial jika Anda ingin mengetahui informasi mengenai suatu tempat.
Nah, kemudian di slide kali ini saya akan memberitahu Anda beberapa teknologi informasi yang saya miliki di rumah saya. Tentunya teknologi informasi ini memudahkan saya dalam mendapatkan suatu info. Nah, di sini yang saya miliki pertama ada televisi. Televisi ini merupakan peralatan teknologi yang bisa digunakan untuk menerima informasi berupa siaran video secara langsung. Kemudian saya juga mempunyai laptop. Nah, alat ini bisa mengolah data menjadi informasi, lalu juga bisa menyimpannya untuk dapat ditampilkan di lain waktu. Dengan rangkaian peralatan elektronik ini, teknologi laptop bisa menghasilkan informasi berupa tulisan, gambar, suara, video, dan lain-lain. Kemudian saya juga mempunyai radio. Radio ini digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan. Kemudian saya juga mempunyai kalkulator. Nah, kalkulator ini merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh informasi hasil perhitungan angka. Kemudian yang terakhir, saya juga mempunyai majalah atau koran. Majalah ini merupakan media publikasi yang biasanya diterbitkan secara berkala. Media cetak ini kebanyakan berisi artikel-artikel dari berbagai penulis yang berupa cerita pendek, ulasan, dan lain-lain. Baik, terima kasih telah menonton video dari saya. Mohon maaf apabila video saya masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diperlukan untuk kedepannya agar saya bisa membuat video yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.